Salam semuanya. Apa kabar? Siapa yang luar biasa? Tepuk tangan. Tuhan, terima kasih. Dan bila sukacita itu tetap menyatu dalam kehidupan kita, amin. Karena kita menyembah Allah yang Raja yang kekal, Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan Tuhan. Untuk itu mari kita mau bagi bersama-sama. Kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga mari katakan sama-sama. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kami tangan yang berada di hadapan Tuhan, silakan duduk kembali pada sini semuanya. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Inilah komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan kami, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Pakai lidah hati pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tanpa-Mu Tuhan, siapalah kami di hadapan-Mu. Untuk itu pagi hari ini mampukan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat gagahku Tuhan, melainkan semua karena anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup lagi. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia
Bapak Ibu bisa sama. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Katakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau rela mati bagiku. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang hidupku. Mari katakan amin. Haleluya. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kasih setiamu selalu baru bagi kami. Terpuji namamu, ku naik kasih-Mu bagimu. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Mari Roh Kudus bawa kami ajar kami menyembah Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Hari tempat ini hadir yang menyata, di tempat ini ada kesembuhan, di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada urapan
For in this place I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more. Come, Holy Spirit, pour in this place. I need Holy Spirit. Lord, I'm crying. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, Lord, Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami percaya Engkau sedang memenuhi kami semua, dan Engkau sedang membakar hati kami dengan api Roh-Mu yang kudus. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus yang manis. Penuhilah hati kami, penuhilah pelayanan kami, penuhilah ruangan ini, penuhilah ibadah kami, dan ambil alih seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya pengurapan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, pewahyuan yang daripadamu turun atas kami semua. Engkau yang mengutus kami, Engkau juga yang melengkapi
lagu ini enak saudara kok sambil goyang kan gitu. Jangan malu-malu saudara. Saudara mau di kamar mandi TikTok kan luar biasa. Itu kan kamar mandi. Enggak ada yang lihat masalahnya. Tapi di gereja kan gitu. Enggak, kalau saya mau cuek aja. Ya, saya ngajarin Mas Niko masalahnya. Oke, baik puji Tuhan. Sekali lagi yuk kita tunjuk kiri kanan bahwa saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Tunjuk kiri kanan. Kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah orang yang diberkati. Oh, terima kasih Tuhan. Jemaat GBBK semua diberkati, rumah tangga yang diberkati, usahanya berlimpah-limpah, pabrik yang tadi yang belum ada sekarang udah punya pabrik. Amin, amin. Yang rambutnya nggak numbuh sekarang jadi tumbuh. Pokoknya semua diberkati, lumbung-lumbung, semua sawah-sawah, orang tua, adik, kakak semua diberkati, amin. Akan pujian Tuhan, hidup kita menjadi teladan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Siapa sebenarnya dia yang kok diberkati? Oh ternyata mereka adalah anak Allah, amin. Anak Allah, Yesus namanya. Tunggu dulu, lagi ngerabat dulu. Oke. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan. Katakan. Kita lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ku tidak takut Tuhan sebab Engkau kami memiliki Allah El Shaddai, Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Berkata
peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami berada sampai saat ini Tuhan, semua katakan kami Tuhan kemurahan. Katakan. dan betapa dahsyatnya nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa, nama yang hebat, nama yang luar biasa. Dan kita juga sudah diingatkan beberapa kali dan seterusnya bahkan sepanjang kehidupan kita bahwa Dia telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya buat kita, Roh yang tidak terbatas yang ada di dalam kita, dan Dia lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Dan Dialah yang akan menuntun kita dan memimpin kita pada seluruh kebenaran sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita semua anak-anaknya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita akan sambung lagi, kita akan terus diingatkan betapa hebatnya Tuhan kita ini. Sehingga ketika kita mendengar dan mengalami masalah-masalah dan persoalan dalam hidup, kita nggak perlu menjadi orang yang takut, tidak perlu menjadi orang yang khawatir, tidak perlu menjadi orang yang cemas,
dan tidak perlu menjadi orang yang cengeng, saudara. Ya, temanya pagi hari ini adalah Kristus sebagai hakim. Kristus sebagai hakim. Kenapa temanya pagi hari ini adalah Kristus sebagai hakim? Karena Tuhan mau mengingatkan kita semua agar kita menghormati Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah kita sendiri, sebagai Bapa kita yang mulia dan kekal, bahwa kita harus tetap percaya kepadanya. Jangan sampai iman kita digoncangkan oleh keadaan, jangan sampai kita meninggalkan Dia karena segala persoalan dan masalah. Kita diingatkan bahwa Dia adalah hakim yang adil dan benar. Oleh karena itu Dia mau kita tetap percaya kepadanya dan tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Nah, mari kita buka dulu dalam Yohanes pasal 5 ayat 21, 22 dan ayat yang ke-27. Yohanes pasal 5 ayat 21, 22 dan 27. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-27, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia, yaitu Yesus Kristus, adalah Anak manusia. Jadi jelas di sini bahwa di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus mengklaim dua hal yang amat luar biasa mengenai atau tentang dirinya. Yang pertama, Dia klaim dirinya bahwa Dia punya hak yang besar, punya hak yang luar biasa, karena Dia adalah Maha Kuasa. Dia punya hak yang besar, Dia punya hak dan Dia dapat memberikan hidup kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dia punya hak dan Dia punya kuasa, dan Dia dapat memberikan hidup yang kekal. Dia bisa memberikan hidup kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Yang kedua, Dia mengklaim bahwa Allah Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman kepadanya. Jadi berarti kalau Bapa Allah telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada Yesus, karena Dia adalah Anak manusia, maka seluruh penghakiman nanti akan dipegang oleh Yesus Kristus. Itu sebab Yesus adalah hakim yang adil dan benar, yang akan menghakimi seluruh manusia menurut perbuatannya dengan adil dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Dia yang memberikan kuasa adalah Bapa di surga, dan diberikannya kepada Yesus Kristus untuk menghakimi semua orang, karena Yesus Kristus adalah Anak manusia huruf besar, Anak manusia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bangsa Yahudi umumnya percaya bahwa yang namanya hidup dan yang menghakimi itu adalah Allah sendiri. Ya, bangsa Yahudi punya kepercayaan bahwa yang dapat memberikan kehidupan dan yang dapat menghakimi manusia hanya Allah saja. Dan juga bukan hanya orang Yahudi, seluruh umat manusia. Banyak yang berpikir atau yang percaya bahwa yang namanya memberikan hidup adalah Allah dan yang menghakimi manusia adalah Allah. Betul, saudaraku. Tetapi kita harus tahu juga bahwa Yesus telah mengklaim dirinya dengan tegas bahwa
hidup, life, and judgment, penghakiman hanya ada di dalam tangan Yesus Kristus, bukan di tangan Allah. Allah Bapa telah menyerahkan, firman-Nya tadi katakan, telah menyerahkan, berarti hak kuasa ada sepenuhnya di dalam tangan Yesus Kristus. Dialah yang berhak dan dapat memberikan hidup kepada kita, kepada manusia, dan yang menghakimi seluruh umat manusia pada akhirnya. Saudaraku, saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya sangat mengerti akan firman ini. Itu sebabnya saya ingatkan kembali, jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus hanya karena masalah, persoalan, atau keinginan-keinginan daging. Ya, karena yang akan menghakimi kita nanti bukan nabi-nabi, bukan siapapun, tetapi Yesus Kristus sendiri yang akan menghakimi kita dengan adil dan benar. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48 dikatakan begini, barang siapa yang menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, yang tidak menerima perkataanku atau firmanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Ini hakim kita. Ini yang akan menghakimi kita sekarang. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak menerima perkataan Tuhan yang adalah firman itu sendiri, maka kita akan dihakimi oleh firman ini sendiri pada akhir zaman, yaitu sekarang. Kalimat ini jelas. Tadi Yohanes 12 ayat 48 mengandung arti bahwa pada akhir zaman yang menjadi hakim tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Sampai sini saudara mengerti kenapa Tuhan peringatkan, jangan sampai kita menolak Dia. Apapun itu keadaannya, jangan menolak Yesus dan jangan menolak perkataan Tuhan. Sebab kita akan dihakimi oleh firman Allah atau oleh Yesus sendiri pada akhir zaman, yaitu sekarang ini. Matius pasal 16 ayat yang ke-27 berkata begini, Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas. Yesus akan datang dengan diiringi malaikat-malaikatnya. Kita boleh melihat dalam roh, untuk memberikan atau membalas perbuatan-perbuatan manusia. Kalau manusia perbuatannya baik, ada upah berkat Tuhan, kehidupan yang luar biasa. Tapi kalau manusia perbuatannya adalah jahat, itu juga ada upahnya, yaitu hukuman daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia
mengadili atau menghakimi, mengadili dengan adil dan benar. Bukan seperti hakim-hakim dunia yang bisa disuap, tapi dia adalah Tuhan sendiri, Sang Juru Selamat yang menghakimi dengan adil dan benar. Jadi anak manusia satu hari akan menjadi hakim untuk mengadili semua orang. Itu sebab saya katakan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jangan pernah menolak Dia, dan jangan pernah menolak perkataan-perkataan Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata begini. Sebab kita semua harus menghadap, semua, yang agama Buddha, Hindu, Muslim, semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus, saudara, bukan Allah, tapi Kristus. Karena Allah Bapa telah menyerahkan seluruhnya kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga katakan bahwa semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Semua yang kita lakukan, semua kita akan diadili. Semua kita akan berhadapan dengan Kristus sebagai hakim yang adil dan benar. Semua kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Yakobus yang dipercaya sebagai saudara Yesus dalam suratnya juga mengatakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Demikian firman Tuhan. Jangan ada di antara kita, kata Tuhan, yang bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Suami-suami, istri-istri, para orang tua, anak-anak, kita tidak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, karena semua akan dapat giliran untuk menghadap takhta penghakiman Kristus. Semua akan diadili sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang baikkah itu, perbuatan-perbuatan yang jahatkah itu, semuanya akan diadili dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, dengan adil dan benar. Itu sebabnya firman-Nya jelas katakan, jangan saling mempersalahkan atau bersungut-sungut. Masing-masing akan menghadap Kristus sebagai hakim yang adil dan benar. Puji Tuhan. Jadi jelas, yang dimaksud dengan hakim di sini ialah Tuhan Yesus, yang dikatakan kedatangannya sudah sangat amat dekat. Saudara ngerasain nggak sekarang? Ngerasain nggak bahwa kedatangan Tuhan ini sudah dekat? Saudara bisa nggak merasakan banyak hal-hal aneh yang terjadi? Saudara bisa lihat nggak
bahwa seisi dunia ini sedang dihakimi oleh firman Tuhan. Baik orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya sekarang sedang dihakimi. Saudara ngerasain apa enggak? Atau saudara tidak merasakan hal? Saudara harus merasakan, harus ngerasain yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi sekarang di dunia ini. Saya ingatkan, yang namanya musibah atau badai itu nggak peduli mau dimanapun, mau di udara kek, mau di darat kek, mau di laut kek, dimanapun itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, takutlah akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh. Lakukan kewajiban-kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan dengan baik dan benar. Berbuatlah jujur di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Minggu kemarin sudah dikhotbahkan oleh Pak Gideon. Hari ini dia nggak hadir karena dia izin. Bahwa hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nabi Nuh. Hanya satu-satunya manusia yang diselamatkan pada waktu itu. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi seperti Nuh? Pada waktu ada badai, persoalan, masalah yang mengancam hidup ini, yang mengancam dunia ini, kita menjadi orang-orang satu-satunya yang diselamatkan. Ibadah dengan benar, bergaul dengan Tuhan dengan yang benar, taat kepada Tuhan dan perkataannya, firman-Nya. Jangan pernah menolak Tuhan apapun itu keadaanmu. Karena firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada Tuhan dan taat kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi orang yang membantah kepada Tuhan, yang menolak Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang tidak mau setia kepada Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada firman-Nya, akan dihukum. Itu firman-Nya. Oleh karena itu saya sebagai gembalamu dan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang telah dipilih Tuhan untuk mengayomi gembala atau domba-domba, maksudnya domba-domba Tuhan, saya harus terus mengingatkan. Saya nggak boleh terus-terusan kasih firman yang enak-enak pada saudara, yang membuat ketawa, bikin lawak dan lelucon. Tetapi saudara, sekarang waktunya kita untuk bangkit dan bangun dari tidur. Kita harus mendengar perkataan-perkataan Tuhan yang keras, supaya kita bangkit, supaya kita bangun, supaya kita mengerti bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan sangat sayang sama kita. Oleh karenanya Dia beritahukan kepada kita rahasia-rahasia firman-Nya, sehingga kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita ini. Amin, saudara. Saudara mau dididik sama Tuhan? Saudara mau diberikan nasihat sama Tuhan? Saudara mau terima firman Tuhan yang keras? Amin. Amin. Ya. Bukan untuk menghukum, tapi justru sebaliknya, supaya kita bisa memperoleh kehidupan atau hidup yang kekal. Saudara, Wahyu pasal 5, di dalam kitab Wahyu pasal 5 lebih jelas lagi Kristus sebagai hakim dalam kitab Wahyu. Kristus yang adalah anak domba, the Lamb of God, yang layak menerima
menerima gulungan kitab itu, yang membuka meterainya. Hanya Yesus yang bisa buka gulungan kitab. Hanya Yesus yang bisa buka ketujuh meterai. Hanya Yesus yang bisa melempar cawan murka Allah. Hanya Yesus yang punya hak melakukannya. Saudara, di dalam gulungan kitab itu ada tertulis semua perbuatan-perbuatan manusia, yang baik dan yang jahat. Dan dialah yang berkuasa membuka. Dia yang berkuasa membuka. Isi daripada gulungan kitab berkenaan, semua isinya yang berkenaan dengan nasib dan hukuman yang akan ditimpakan kepada setiap orang yang tidak percaya kepadamu. Bilang, terpujilah Tuhan, karena nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Di kemuliaan buat Tuhan. Kita bukan termasuk orang yang tidak percaya. Kita bersyukur karena firman Allah dikatakan, ketika ketujuh sangkakala ditiup dan penumpahan ketujuh cawan murka Allah terhadap dosa manusia, manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebab saya katakan, tiap hari berdoa untuk keluarga kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan terus pusing-pusing dengan urusan-urusan dunia. Itu nomor 2. Nomor 1, berdoa terus buat keluarga-keluarga yang belum membuka hati bagi Tuhan, dan sampaikan setiap kebenaran kepada mereka, sehingga mereka juga bisa memperoleh pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Ini sangat penting. Itu sebab Yesus berfirman, pergilah, jadikanlah mereka semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, siapa yang belum menerima baptisan? Saya tidak bicara tentang percikan, tapi baptisan selam sesuai firman Tuhan. Jujur dan angkat tangan. Siapa yang belum dibaptis, khususnya anak-anak Tuhan yang di seminari? Siapa yang belum menerima baptisan selam? Saya hitung sampai 3. Saya tidak bicara tentang percikan, tapi saya bicara tentang baptis selam, inside the water, masuk di dalam air. Coba angkat tangan yang tinggi. 1. Siapa lagi? 2. Ayo jujur. Siapa lagi? Anak musik, semuanya udah dibaptis belum? Baptisan selam? Betul? Jadi 2 ya. Siap-siap. Siap-siap supaya ada KTP-nya ntar masuk surga. Orang kalau nggak ada KTP-nya pasti out. Puji Tuhan. Coba tolong dicatat itu 2 yang belum dibaptis, namanya siapa? Untuk Pak Yosua juga, tolong sampaikan kepada gembala di Solo, untuk jemaatnya yang belum dibaptis, supaya pada pelayanan saya nanti sebentar bulan Mei ini ke Solo, saya akan melaksanakan baptisan di sana. Sekalipun itu mungkin harus di sungai, saya nggak peduli. Yang penting mereka harus dibaptis. Amin. Di kemuliaan lagi buat Tuhan. Jadi Wahyu 19 ayat yang ke-11, kita melihat sisi tentang firman Allah, yaitu Kristus sendiri yang menunggang kuda putih. Namanya ialah yang setia dan yang benar. Ia akan menghakimi dan berperang
dengan adil. Jadi kita lihat bahwa semua berbicara tentang Kristus Yesus yang akan menghakimi seluruh umat manusia di akhir zaman ini dan dihakimi, sebab dia adalah hakim yang adil dan setia. Dia adalah yang setia dan yang benar. Dia adalah Kristus Yesus yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi saudara, sekali lagi, Kristus satu hari akan menghakimi setiap orang dengan adil dan benar. Oleh karena itu kita mau takut akan Tuhan dan terus berpegang teguh kepada firman Allah. Ingat, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pemula, tidak ada yang lain kecuali dia. Dan seluruh penghakiman dan kehidupan sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Bapa dan aku adalah satu. Allah, Bapa dan Yesus adalah satu. Artinya Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Mereka adalah satu. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi seluruh penghakiman hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, anak-anakku yang kukasihi, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun itu masalah dan persoalan, dan jangan pernah bilang begini, kok dia boleh? Jangan, bahaya. Kata itu mendingan dicoret baik-baik. Jangan pernah bilang kok dia boleh, kok saya nggak boleh. Saya pengikut Kristus. Saya hanya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak peduli dengan orang lain. Amin. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Orang lain mau kawin 10 kali itu urusan dia. Amin. Tapi saya hanya 1 kali. Menurut firman Tuhan. Mau apapun yang terjadi, tetap satu. Kalau sekarang di antara anak-anak Tuhan, bukan yang di sini, mungkin sekarang yang ada di live saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, ada terjadi kekacauan di dalam keluarga rumah tangga, jangan takut. Ingat, Wayomer Elohim Wayahdi. Tuhan Allah berfirman, demikianlah yang akan jadi. Artinya Tuhan sudah berfirman, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun juga. 1, 2 sudah menjadi 1. Oleh karena itu, biar saat ini mungkin ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi dalam rumah tanggamu dan keluargamu, ingat, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh siapapun juga. Pasti akan bersatu kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ingat, ya. Jadi jangan sampai kita dengar-dengar kata-kata orang dan sebagainya. Ingat saja apa yang Tuhan katakan, bahwa kita sudah dibebaskan dari semua kutuk. Yesus sudah angkat semua kutuk di atas kayu salib. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk minta-minta, kutuk perceraian, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, semua sudah dilepaskan. Kita sekarang sudah bebas. Bilang, saya sudah bebas. Saya tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, pegang ini baik-baik, ya. Jadi jangan pernah dengar apa kata orang, tapi apa kata firman. Jadi yang pertama apa? Allah Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada Yesus Tuhan. Yesus yang berhak dan dapat dan berkuasa menghakimi semua orang, karena Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Yang kedua, Yesus berhak dan dapat memberikan hidup kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Yang ketiga, jangan menolak Yesus. Firman-Nya, barang siapa yang menolak Yesus akan dihukum. Tapi apabila kita percaya, maka kita akan memperoleh
hidup yang kekal. Dan yang terakhir, Yesus mau, Tuhan mau, Bapa Allah surgawi mau agar kita menghormati Tuhan Yesus sama seperti kita menghormati Bapa Allah kita. Sebab firman-Nya ada tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Hormatilah Dia. Hormatilah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lagi. El Shaddai. Akui namanya yang luar biasa. Namanya yang dahsyat. Namanya yang besar. Namanya yang perkasa, saudara. Namanya yang mulia. Oh, haleluya. Kita angkat pujian. Dan siapkan hatimu untuk berdoa buat keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak mantu, untuk orang tua kita, sanak saudara kita. Siapkan hati. Kita angkat pujian. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Berkatnya melimpah. berkat
bagi anak-anak mantu kami, bagi sanak saudara kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kami sudah berdoa Tuhan, bagi rumah tangga anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah dan persoalan. Kami percaya Wayomer, oh Wayomer, Tuhan kerajaan-Mu pasti datang dan kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya apa yang Kau firmankan pasti akan terjadi. Kami bersyukur bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan dan diceraikan oleh manusia. Kami sangat percaya. Oleh karena itu kami serahkan rumah tangga anak-anak-Mu yang saat ini sedang bermasalah ke dalam tangan-Mu. Kami mau tarik roh jiwa dan tubuh mereka semua untuk masuk dalam kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kerajaan Tuhan datang dan kehendak-Mu saja yang jadi. Bapa Yahweh yang kami hormati, yang kami percayai di atas segala-galanya. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Tuhan telah mendengarkan perkataan kami, karena Tuhan telah mendengar doa kami. Kami sangat yakin mereka yang sakit saat ini Tuhan jamah mereka, karena Tuhan yang kita sembah adalah Shekinah. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada untuk orang-orang yang sakit. Dia ada untuk orang-orang yang susah. Dia ada untuk orang-orang yang sedang ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan saat ini. Dia adalah Shekinah, Tuhan yang maha hadir. Dia pasti akan menyembuhkan. Dia pasti akan mengadakan mujizat buat mereka. Tuhan pasti menolong mereka. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan barang siapa yang berharap dan percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa. Nama kami boleh tercatat di surga. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak doa orang yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami boleh melihat dalam roh bahwa Tuhan telah menjawab doa kita, bahwa Tuhan telah menjawab doa saudara dan saya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang izin, yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tuhan, tolong Tuhan, selesaikan persoalan dan masalah mereka. Bela persoalan perkara mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, dan berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, ketika mereka berbuat salah di hadapan-Mu, ampunilah mereka Tuhan, ampunilah mereka dan berkatilah mereka. Nah, hamba berdoa supaya minggu depan perjamuan kudus mereka semua boleh hadir. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang setia dan taat sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berserah kepadanya. Siapa Tuhan, karena Tuhan pelindung. Dia tangan Tuhan, menghalang selalu disediakan. Kita dan Tuhan sekeliling Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan itu.
percaya bahwa doa kami pasti didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah Bapa kita yang mulia dan kekal. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh mungkin anak-anaknya, orang tuanya, suaminya, atau apapun itu, mereka yang telah meninggalkan keluarga. Mohon penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Dan yang paling utama adalah supaya keluarga-keluarga ini Tuhan bukakan pikiran mereka, mata rohani mereka Tuhan buka, supaya mereka mengerti, mereka percaya, mereka boleh melihat bahwa di dalam keadaan ini Allah yang mereka sembah haruslah Allah yang benar, Allah yang hidup, supaya mereka bisa mengerti bahwa Allah yang disembah saat ini yang benar adalah Yesus Kristus, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Tuhan, segala masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup ini ada maksud ilahi daripada Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa memohon, berdoa, dan mohon belas kasihan Tuhan bagi umatnya. Terima kasih Bapa, akhirnya hamba nyatakan kerajaan surga dan kehendak Tuhan saja yang jadi atas seluruh bangsa Indonesia, atas Bapak Presiden kita Jokowi dan jajarannya, dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan punya kehendak yang jadi. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya bahwa semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, persoalan masalah, Tuhan sudah dengar, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, dan siapa yang percaya pasti akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua anak-anak Tuhan yang hadir dan mereka yang mendengarkan live yang begitu taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal. Anak-anak musik yang selalu setia dan taat melayani, ada upah yang besar bagimu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Apa yang Tuhan firmankan, Wayomer Elohim Wayahidim, pasti akan terjadi. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan